Nyesel kalian kan pilih 02? Makin kesini makin kelihatan bobroknya. Sejak kapan negara alergi sama spanduk? Makin aneh-aneh aja ini. Giliran usaha rakyatnya maju, omsetnya naik, negara hadir menagih pajak UMKM, retribusi, izin usaha. Negara kan juga ikut menikmati hasil keringat rakyat. Tapi begitu rakyatnya mau mempromosikan dagangannya lewat spanduk, malah dibilang merusak pemandangan. Sakit banget hati dengernya. Pajaknya mau, tapi usahanya malah diganggu. Kalau negara cuma mau hasilnya, nggak mau lihat prosesnya, itu namanya bukan pro rakyat, itu numpang hidup dari rakyat. Rakyat mulai frustasi hadapi kondisi ekonomi tahun 2026. Suara.com. Di balik gemerlap angka makroekonomi nasional, sebuah peringatan serius muncul dari pegunungan Alpen Swiss. Global Risk Report 2026 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia ke dalam daftar 27 negara yang terancam guncangan struktural ekonomi dan sosial dalam 3 tahun ke depan. Laporan ini menyingkap tabir yang mengkhawatirkan di mana adanya jurang yang kian lebar antara narasi pertumbuhan pemerintah dan realitas di atas meja makan rakyat. Selamat datang di era frustasi ekonomi. Bom waktu dalam kepercayaan sosial. Berdasarkan Executive Opinion Survey (EOS) yang melibatkan pemimpin bisnis global, Indonesia kini dibayangi oleh 2 krisis kembar, yakni pengangguran struktural dan erosi kepercayaan sosial. Pemicu utamanya adalah lack of economic opportunity atau kurangnya kesempatan ekonomi. Masalahnya bukan sekadar kuantitas lowongan kerja, melainkan kegagalan sistem dalam menyerap angkatan kerja secara berkualitas. Ketika masyarakat merasa kerja keras tidak lagi mampu mengubah nasib, muncul persepsi bahwa sistem hanya berpihak pada segelintir elit. Manufaktur yang mencut dan efek samping hilirisasi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira mengkonfirmasi kekhawatiran WEF. Ia menyoroti bahwa lonjakan PHK saat ini bersifat struktural, bukan lagi siklikal. Sektor formal yang diandalkan makin mengecil, ujar Bima kepada Suara.com Selasa 20 Januari 2026. Ironisnya, strategi hilirisasi tambang yang diagungkan belum mampu menciptakan industrialisasi di sektor tengah midstream. Sepanjang 2025, sebanyak 27 smelter berhenti beroperasi akibat oversupply nikel dan jatuhnya harga internasional. Ancaman gelombang PHK massal. Menurut Bima, sektor yang rentan terkena PHK pada 2026 adalah industri smelter nikel, pakaian jadi alas kaki, rokok, kertas, produk olahan kayu, furniture, industri karet, dan kulit. Upaya untuk menahan tekanan di beberapa sektor itu adalah memfokuskan insentif fiskal, menahan laju barang impor terutama barang jadi, dan memfasilitasi pencarian pasar ekspor alternatif. Finalisasi perjanjian dagang antara Indonesia dengan AS juga menjadi kunci agar sektor pakaian jadi, tekstil, alas kaki mendapat kepastian, katanya. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker, jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 mencapai 88.519 orang. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada 2024 jumlah PHK mencapai 77.965 tenaga kerja. Sedangkan pada 2023 jumlah PHK mencapai 64.855 orang tenaga kerja. Adapun jumlah PHK itu dihitung dari tenaga kerja yang diklasifikasikan sebagai peserta program jaminan kehilangan pekerja (JKP). Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode 2025 terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan. Jelas Kemenaker dikutip dari situs Satu Data Kemenaker.
Sementara itu jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan masih berada di bawah angka 50 juta jiwa, melanjutkan tren penurunan dari 57,33 juta 2019 menjadi 47,85 juta jiwa 2024 akibat tekanan ekonomi seperti inflasi dan kenaikan biaya hidup yang mendorong sebagian mereka turun kelas menjadi kelompok rentan miskin atau menuju kelas menengah. Laporan WEF juga menempatkan AI dalam 3 besar risiko utama di Indonesia. Tanpa regulasi kuat dan reskilling tenaga kerja, AI diprediksi akan memperbesar kesenjangan. Alih-alih membantu disrupsi teknologi, ini berisiko memicu pengangguran masif yang berujung pada perlambatan ekonomi, economic downturn, dan inflasi. Optimisme dari lapangan Banteng, target 6%. Di sisi lain, pemerintah menunjukkan wajah yang jauh lebih cerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tetap optimis target pertumbuhan 6% pada tahun 2026 akan tercapai. Keyakinan ini didukung oleh rekor tertinggi ISHG yang menembus level 9.133,87 pada Senin 19 Januari 2026. Ekonomi ini responnya cenderung lambat beberapa bulan. Jika saya suntik likuiditas sekarang, efeknya baru terlihat 4 bulan kemudian. Tapi lihat, Januari ini sudah lebih bergairah, ujar Purbaya usai rapat dengan DPR RI. Pemerintah mengandalkan Satgas Debottlenecking untuk mempercepat investasi dan memastikan belanja negara segera cair di awal tahun. 6% tidak terlalu sulit. Tambahnya, menegaskan bahwa masuknya modal asing adalah bukti kepercayaan investor. Jalan keluar reorientasi kebijakan. Bima pun menyarankan agar penggunaan APBN harus lebih agresif demi mendorong konsumsi domestik, misalnya menurunkan tarif PPN jadi 9% jelang Ramadan Lebaran. Kalau konsumsi naik, pembukaan lapangan kerja di industri dan jasa naik, katanya. Kemudian, kata dia, cari motor ekonomi alternatif di luar komoditas, misalnya transisi energi ekonomi restoratif dan experience ekonomi. Jadi, ada penciptaan lapangan kerja karena wirausahanya naik. Jangan state capture, APBN jumbo, MBG anggaran besar tapi justru bersaing antara ASN, TNI Polri dengan fresh graduate yang butuh pekerjaan. Beralih ke ekonomi restoratif dan transisi energi bukan hanya komoditas dan memastikan APBN tidak habis untuk program yang bersaing dengan pencari kerja muda seperti keterlibatan militer dalam food estate, katanya. Tanpa perbaikan distribusi, kesempatan pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin hanya akan menjadi statistik mati bagi jutaan orang yang terjebak dalam kemacetan mobilitas sosial.